Dan seperti yang saya katakan pada video kemarin, bahwa di balik setiap anugerah ada tanggung jawab. Nah, apa bentuk tanggung jawab itu? Masih dalam surat 1 Petrus pasal 2, kali ini ayat yang ke-24. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa, ini anugerah saudara ya, kita telah mati terhadap dosa. Oleh karena apa? Oleh karena dosa kita dipikul Kristus di Golgota di dalam tubuhnya. Supaya kita yang telah mati bagi dosa, ini dia tanggung jawab kita, hidup untuk kebenaran. Dan ayat ini ditutup dengan sebuah kalimat yang juga spektakuler. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Nah, inilah bentuk tanggung jawab yang telah Tuhan berikan kepada setiap kita, orang-orang yang telah dimerdekakan dari dosa, orang-orang yang telah ditebus oleh darah anak domba Allah. Kita menerima pengampunan, kita menerima pembenaran bukan oleh karena konsep berpikir benar yang dikembangkan oleh manusia di zaman ini, tetapi kita memperoleh pembenaran oleh karena kita yang seharusnya berdosa dan dihukum mati pada kebinasaan, digantikan oleh pengorbanan Kristus di Golgota. Kita yang harusnya disalib menjadi Yesus yang disalib. Yesus melakukan itu supaya apa? Supaya kita menikmati kemerdekaan hidup di dalam Dia. Tetapi hidup di dalam Dia berarti begini, hidup untuk kebenaran. Bukan saja hidup dan sesekali melakukan kebenaran, tetapi hidup untuk kebenaran. Siapapun saudara yang menyaksikan video ini, orang tua, orang muda, wanita ataupun pria, orang yang baru bertobat ataupun Anda belum bertobat, hari ini kita semua dipanggil di dalam Kristus. Dosamu telah diampuni, bukan supaya engkau berbuat dosa lagi, tetapi supaya engkau oleh pengampunan itu, hatimu dipenuhi oleh kasih kepada Tuhan, kasih kepada sesama, dan kita punya tujuan hidup yang baru, yaitu hidup untuk kebenaran. Seperti Rasul Paulus berkata di ayat yang lain, Galatia pasal 2 ayat yang ke-20, hidupku bukannya aku lagi, melainkan Kristus yang hidup di dalamku. Dan hidup yang kuhidupi saat ini adalah hidup bagi Dia. Nah saudara, kita hidup untuk Tuhan. Dalam cerita masa lalu, ketika seorang budak yang telah dibeli dari tuannya yang lama kepada tuan yang baru, maka pengabdian hidupnya bukan lagi kepada tuannya yang lama, tetapi kepada tuannya yang baru itu, saudara-saudara. Karena apa? Karena status kepemilikannya berubah. Dulu kita hidup untuk berbuat dosa. Kita bangga bahkan waktu berbuat dosa. Bahkan kita anggap prestasi apabila berbuat dosa. Kita bangga dan senang apabila kita mampu merendahkan orang lain. Kita bangga dan senang apabila kita mampu menghancurkan hidup orang lain. Tetapi hari ini kita bangga dan senang bila hidup kita membangun kehidupan orang lain, menjadi berkat buat orang lain. Dan tentu saja kita bangga dan senang dan dipenuhi damai sejahtera hati kita saat kita melakukan kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati, selamat menikmati kemerdekaan di dalam Kristus, dan jadilah berkat. Haleluya. Amin.